Pada masyarakat kalau ada orang ke rumahnya datang nyeruduk, siram air mendidih aja. Iya. Jumpa lagi bersama kita berdua di Frans Suduraya Official. Nah, ini aku lihat ini Jul ceritanya lucu kerasa Jul. Apa itu? Tentang PSBB ini yang berlaku di Jakarta. Jakarta ya. Iya. Dekat rumahnya adalah dekat rumah ibadat. Ya, tahu aku. Rumah ibadat kan Ya, tahu ceritanya itu ada Pak Haji tuh. Iya, sekelompok orang merusak rumahnya. Iya, gitu. tahu. Jadi dia, Bang, Pak Haji nih, dia nge-tweet di Twitter, di mentionnya Gubernur DKI Anies Baswedan. Iya. Itu gimana sistem hukumnya itu, Jul? Kayaknya Itu. Jadi dibilangnya pandangan hukummu lah. di depan rumahnya tuh kan ada masjid. Iya. Di depan rumah itu lagi sholat tarawih. Jadi dia ngadu. Jadi warga yang tahu dia mengadu keberatan. Iya. Kan? Jadi ada sekelompok anak muda itu, wah, kalau aku tengok videonya itu ngeri lah, Bang. Tuh rame orang, rumah itu pagarnya digoyang-goyang, dilempar petasan, diteriak-teriakin. Iya, itu gimana itu? Kalau aku bayangkan itu yang di dalam rumah itu pasti sangat ketakutan. Sekarang pemuda itu pola pikirnya kayak mana sih? Itu pola binatang itu, pola binatang. Entah siapa yang ngajarin itu. Suka-suka hatinya aja mau merusak. Kayak udah hebat aja. Ini kan Terus berakhir dengan damai. damai udah. Itu kan dimediasi sama RW setempat. Terus disepakati lah udah berdamai, jangan diulang lagi. Kalau ini diulang lagi baru dibawa ke proses hukum. Inilah akibatnya kalau setiap permasalahan itu diselesaikan dengan materai 6.000. Video kita apanya ya? Sama kayak video kita yang sebelumnya juga ya. berakhir dengan materai 6.000. Ya akhirnya begini. Tidak ada efek jerah. Enggak ada efek jerah. Terjadi lagi. Dan terjadi lagi. Padahal jelas-jelas ini Ulang-ulang kali terjadi. tindak pidana yang secara nyata ini. Iya, sudah secara nyata. Secara nyata terjadi. Ya paling tidak proses secara hukum. Iya. Supaya efek jerah kepada yang lain. Iyalah. Sebagai contoh. Kan itu juga tujuan dari hukum pidana ini kan publik, hukum publik, Bang. Hukum pidana itu hukum publik. Dia melindungi publik. Bukan seperti hukum perdata yang bersifat privat. Iya. Dia orang per orang, jadi terserahlah kepada para pihak yang bersengketa. Iya. Tapi kalau kita udah bicara hukum pidana, ini hukum publik. Negara harus hadir. Ini jangan dibiasakan yang begini selesai dengan materai 6.000. Iya. Karena jelas-jelas ini tindak pidananya nih, Bang. Kalau aku lihat nih pasalnya 170 KUHP. Pengerusakan secara bersama-sama terhadap barang atau orang. Iya. Kan itu jelas bersama-sama. Iya. Itu ancaman hukumnya 5 tahun lebih, 5 tahun 6 bulan. Iya. Jadi jangan macam-macam. Ini jelas ada nyata tindak pidananya. Pemerintah setempat pun tidak ada ketegasan di situ kan. Itu berakhir dengan damai. Damai, sikit-sikit damai. Kan sedih kita melihat ini terjadi lagi. Ini kepada seorang tokoh loh, Pak Haji, nggak dihargai mereka. Sedih kita, miris kita. Seenaknya aja mereka main hakim sendiri karena orang mengadu kepada gubernur, dan memang yang diadukannya itu adalah hal yang benar. Sewajarnya masih di jalurnya dia mengadu. Karena memang kan PSBB kan tempat ibadah ditutup. Iya. Kemudian dia lihat ada aktivitas di rumah ibadah. Iya. Nah, dia mengadu. Sudah benar yang dilakukannya. Jelas. Sudah benar mengadu. Kalau dilihatnya ada pelanggaran hukum, sampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang. Iya. Justru ini yang benar, bukan malah main hakim sendiri kan? Iya, merusak. Nah justru sekarang kita lihat yang mengadu malah diserang. Kalau begini kan orang nggak akan ada lagi yang mau ngadu, Bang. Jelas lah. Takut.
Nanti aku ngadu, aku lagi yang diserang. Diteror. Aku lagi yang diteror, aku lagi yang diajar. Iya. Nggak ada aku dilindungin. Iya. Karena apa? Karena pelakunya nggak diproses. Itulah. Akhirnya kita lihat depan-depan ini nanti ada kumpul-kumpul, kita biarkan aja lah. Jelas lah. Terjadi suatu tindak pidana di depan kita pun Kita biarkan aja. padahal ada di hukum itu kewajiban kita untuk mengadu kan gitu. Iya. Ini kita mengadu, kita yang Kita yang ini kena. sifat manusia barbar ini semuanya. Udah seperti barbar. Udah sok hebat, itu nggak tahu apa yang dijagokannya, apa yang dianggarkannya, apa sih hebatnya. Anak-anak muda itu kayak gitulah, kita lihat itu sampah itu, sampah masyarakatnya begini. Iya. Gimana bayangkan generasi penerus kita seperti ini, barbar. Sikit-sikit anarkis. Iya, kurang didikan atau kurang apa ini, kita juga nggak ngerti. Di saat yang lain, masyarakat yang lain juga sekarang sedang resah ya kan, akibat COVID ini. Jadi Janganlah ditambah lagi keresahan di masyarakat. Itu yang aku bilang Bang, makanya sebenarnya kita sangat menyayangkan kalau hal ini tidak diproses secara hukum. Iyalah, tidak ada ketegasan dari pemerintah setempat kan gitu. Dimediasi mereka berdamai, udah jangan ulangi lagi ya. Mengenai tindakan pidana yang pengerusakan itu pun Nggak ada diproses. tidak ada diproses. Coba bayangkan gimana kalau dalam rumah itu ada anak kecil. Iya. Wah, Ada orang sakit. ada orang sakit. Gimana? Itu suasana dalam rumah itu Gelisah lah. gimana ya kan? Pasti sangat menakutkan. Menakutkan. Kita aja gini misalnya di dalam rumah, atau di depan rumah kita Diserang. ada orang rame-rame, teriak-teriak, hancurin pagar kita, ngelemparin petasan ke dalam rumah kita, sembunyi kita dalam kamar Bang. Sembunyi, kita berondok, kita sembunyi sambil menghubungin siapa yang bisa kita hubungi. Iya. Walaupun kita nggak salah, kan di situ kan nggak salah. Coba jelaskan Jul. Fungsi hukum itu apa? Aduh, biar masyarakat itu tahu gitu fungsi hukum itu. kalau itu ada semua mulai- tahu Bang. Mana tahu masyarakat ini tidak tahu kan gitu. Tahu dia. Makanya dia merusak barang seseorang. Tahu semua Oh, gitu. pelaku tindak pidana itu, kalau tanya fungsi hukum tahu dah. Untuk supaya buat masyarakat tertib. Nah, Itunya maksudnya fungsinya hukum tadi tengah-tengah masyarakat supaya masyarakat tertib. itu ternyata tidak kan? Ya, Berarti kan makanya. mereka tidak tahu gitu. Itu manusia-manusia yang sok jago, sok hebat. Lihat tuh di videonya itu kan, waduh, merasa bangga, merasa hebat itu. Ada yang nggak tahu apa-apa, baru datang, dia Iya. lihat ada orang ikut-ikutan, dia Tidak tahu dia permasalahannya iya apa. ikut-ikutan nendang pagar, ikut-ikutan dia, ya, udahlah Bang, Udah seperti barbar itu. Udah seperti barbar itu. Bukan seperti barbar lagi itu, manusia apa yang kayak gitu. Nah, itulah cermin generasi penerus kita yang kayak gini nih. Cocoknya yang begini nih, ya harus diproses secara hukum supaya menimbulkan efek jerah, bukan hanya kepada dia sebagai pelaku, Iya. juga kepada masyarakat sebagai contoh. Iya, biar tahu Dia dia. tahu bahwa Indonesia ini negara hukum. Jelas. Setiap tingkah laku kita, perbuatan kita, kalau ada yang melanggar hukum, maka diproses secara hukum. Kan begitu seharusnya. Iya. Namun kan begini yang terjadi, akhirnya besok-besok kalau kita lihat lagi, kita tunggu aja lagi. Pasti ada lagi kejadian begini. Ada. Lihat lagi lah. Kita lihat lagi. di media sosial. Pasti ada kejadian lagi seperti ini kalau Pasti tidak ada. Karena apa? Karena dia Tegasan, tahu, tinggal siapkan materai dia. Iya, siapkan materai udah damai. Materainya udah banyak disiapkan. Itulah yang kita sayangkan. Cuman udahlah, mau bagaimana lagi Bang? Kalau sudah terjadi seperti itu, Udah. kita berharap jangan lagi Itu seperti selalu harapan kita selalu begitu. Tapi kadang-kadang adalah- harapan tak sesuai dengan fakta kan. Maunya adalah tindakan tegas dari pemerintah setempat kan gitu. Iya, maunya kayak gitu si. Entah RT, entah RW-nya gitu. Kalau memang berakhir dengan materi 6.000, Sikit-sikit materai, sikit-sikit Iya kan? damai, susah lah. itulah Bang. Kayak gini kan nggak enak kita lihatnya. Kalau memang berakhir dengan materi 6.000, aku tuh kalau jadi yang punya rumah itu, aku keluar aku siram air mendidih. Itulah. Suruh aku siram air mendidih, udah mengelupas semua kulitnya kan damai, materi 6.000 selesai. Iya. Iya kan? Kalau sikit-sikit bisa. Iya kan? Orang jelas-jelas dia ke rumah kita datang menyerang,
siram aja pakai air panas. Iya. Yang masak air Ya sih. udah mendidih satu baskom, ku lempar keluar gerbu, mendidih, menggelepar dia kan. Habis itu damai, materai 6.000 selesai. Biar dia juga jangan kebiasaan rumah orang diseruduk. Pasal pengrusakan pula. Jelas ancaman hukumannya ada. Pasal 170 KUHP. 5 tahun. 5 tahun. Ingat itu. Tapi kan nggak diproses. Ini yang membuat itulah tadi. Makanya sekali lagi pada masyarakat kalau ada orang ke rumahnya datang nyeruduk, siram air mendidih aja. Iya. Udahlah bang, kalau begitu itu aja yang ingin kita sampaikan bang, nggak usah panjang lebar. Iyalah. Sekali lagi yang begini-begini harusnya kita proses hukum. Secara hukum. Itu aja. Jadi kepada masyarakat juga, kalau seandainya di posisi kita sebagai mengadu, tiba-tiba diseruduk orang, diserang rumah kita kunci pintu, siram pakai air mendidih. Nah, udah itu. Kejam kali. Harus gitu aja, karena kan kita nggak punya persenjataan bang. Iya. Ya paling siram air aja lah. Rumah-rumah kita kok. Iya, hak kita untuk Hak kita, mempertahankan barang. kedaulatan kita di rumah kita. Iya, hak kita. Kalau orang datang merusuk rumah kita, ya kita hajar aja. Iya. Kan gitu. Iya. Oke bang? Oke ya. Jangan, nggak boleh. Jadi gimana kita bikin? Gini aja. Cabut lah aku ya. Oke ya.